Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puaka Sungai Kapuas oleh Fadilah. Dalam perspektif legenda Puaka Sungai Kapuas, mawar merah mulai merekah, dipupuk terus dari awal. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Izinkan kita untuk saling mengenal. Makan pagi pakai bakso beranak, ternyata bikin kenyang. Selamat datang di Pontianak. Jangan lupa untuk bersenang-senang. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Pergi ke dapur gelap gulita. Izinkan saya untuk cerita. Kisah ini berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Dan kisah ini menceritakan mengenai Sungai Kapuas atau penunggu Sungai Kapuas yang bernama Khalid dan Napuas. Pada awal kisah ini menceritakan ada dua orang putri kembar yang sakti yang berlayar dan menyinggahi Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat. Dan mereka juga ingin menguasai Pulau Kalimantan Barat ini. Sang adik mempunyai sifat yang sangat serakah dan sang kakak yang mempunyai sifat yang baik, berhati bersih. Mereka adalah dua orang putri dari negeri seberang yang sedang berlayar di lautan. Mereka berdua adalah saudara kandung yang mencari pulau-pulau untuk dikuasai. Nama kakak adalah Khalid dan adiknya bernama Napuas. Mereka berdua kembar yang serupa dan sakti. Khalid memiliki kepribadian yang bijaksana dan penyayang, sementara Napuas sangat serakah dan sombong. Suatu ketika, mereka menemukan aliran sungai yang sangat panjang dan terbentang luas. Mereka meminum air sungai untuk melepaskan dahaga dan beristirahat di tepiannya. Saat mereka duduk di bawah pohon dekat sungai, tiba-tiba muncul seekor ular dari atas pohon. Sang ular itu berkata kepada mereka berdua, "Hai anak manusia, ngapa kita bisa nemu pulau ini nih?" Tanya sang ular. Kami ni berasal dari pulau negeri seberang sana tah, yang jauh tu. Ndak, kami ni nak cari pulau-pulau ya untuk kami kuasai. Jawab Khalid. Taklah ni manusia pertama yang jejakkan kaki di pulau ini nih. Tapi kita tak ada bakalan bisa keluar dari sini ni, kerana kita tu dah minum air sungai ini nih. Ucap sang ular. Apa pula kami tak ada bisa keluar? Kami ini punya sebuah kapal. Terus pulau ini ni tampak sangat bagus. Jadi aku ni bisalah dirikan kerajaan baru di sini. Habis ini ni kami balik lagi ke negeri kami. Lalu kami nak ngabaran ke orang-orang di pulau sana tu, yang sangat luas tu. Jadi orang-orang negeri kami bisalah datang sini. Jawab Napuas.
Siapa yang berek kau izin kalau kau nak nguasai pulau ini ni? Kita tu tak ada bakalan bisa balik lagi ke negeri kita sana tu. Karena siapa pun yang udah minum air ini ni, maka dia bisa tinggal netap sini dah selama-lama. Jawab sang ular. Apa maksud kau ni negahkan kami balik ke sana, ha? Siapa yang pula berani nentangi aku ni kalau aku nak berkuasa di sini? Aku ni punya kesaktian yang tak bakalan bisa ditandingi, ucap Napuas. Napuas menggunakan kesaktiannya menghancurkan pohon itu sehingga sang ular yang bergelantung di pohon jatuh ke tanah dan tertimpa batang pohon. Sang ular tersebut terluka parah dan tidak sadar karena perbuatan Napuas. Hal itu membuat Khalid menegurnya dan menyuruhnya meminta maaf. Napuas, kau ni harusnya minta maaf sana karena perbuatan kau tu salah. Seharusnya kita ni yang harus hormati makhluk penghuni pulau ini ni. Kau ni bukan malah kau pula yang nak ngelukai dia, ucap Khalid. Buat apa gak aku nak minta maaf dengan ular itu tu? Biarkan ya dia. Bagus kita balik lagi ke kapal. Habis tu kita balik ke negeri kita sana tah. Kita kasih tahu mang dengan orang-orang sana tentang pulau ini nih, jawab Napuas. Kau ya lah sana yang balik ke kapal. Aku nak obatkan luka ular ni ha. Gara-gara kau lah ni ular ni jadi luka macam ini. Pergilah kau sana, ucap Khalid. Serah kaulah sekarang. Aku nak pergi dari sini, ucap Napuas. Napuas pergi meninggalkan saudaranya yang memutuskan untuk mengobati luka sang ular yang pingsan. Khalid sebenarnya tidak ingin membiarkan adiknya pergi sendirian karena mereka sudah terbiasa bersama. Khalid mengobati sang ular dengan kesaktiannya. Saat hari mulai gelap, Khalid beristirahat di samping sang ular yang belum sadar. Keesokan harinya, Khalid terbangun dari tidurnya karena mendengar suara sang ular yang memanggilnya. Sang ular berkata berterima kasih padanya karena telah mengobati lukanya sampai sembuh. Khalid pun meminta maaf atas perbuatan adiknya yang tidak menghormati sang ular, dan sang ular itu malah terluka oleh adiknya. Sang ular menyadari bahwa walaupun wajah Khalid dan Napuas serupa, tetapi sifat keduanya sangat berbeda. Sang ular baik hati memberikan Khalid buah-buahan dan mereka makan bersama. Tak lama kemudian, Napuas kembali di hadapan mereka dan mengatakan bahwa kapalnya sudah hilang. Khalid, kapal kita dah hilang. Aku dah cari tadi tak dapat. Aku ni letih bercari tak gak jumpa. Pasti ada yang menyembunyikan ni. Aku yakin pasti ular ni yang napokkannya. Kerana dialah seorang yang bilang kalau kita ni tak bakalan bisa balik ke negeri kita lagi, ucap Napuas. Kau ni mana boleh sembarangan tuduh ular. Entah apa-apa ya kau ni, jawab Khalid. Agak aku nak napokkan kapal kita. Kan aku dah bilang kapal kita tu dah hilang kena hanyutkan sungai ini. Karena sengaja sungai ini hanyutkan kapal kita tu gara-gara kita tulah orang yang pertama minum air sungai ini. Mau ndak mau kita harus netap di sini selamanya, ucap sang ular. Aku sih tak ada pula keberatan kalau memang harus netap di sini. Semogalah ada orang yang dapat jumpa pulau ini ni selain kami berdua ni. Jadi nanti di sini bisalah kami buat kehidupan manusia, ucap Khalid.
Kalau aku harus tinggal di sini, maka akulah yang jadi ratu di sini. Pokoknya semua penghuni hutan ini harus tunduk sama aku. Semua wilayah ini adalah kekuasaan aku, dan kau sang ular, kau bakalan jadi bawahan aku. Ucap Napuas. Bisalah kalau kau macam gitu. Ngaku-ngaku diri kau jadi ratu. Harusnya kakak kau yang jadi ratu, dan wilayah ini nih harus dibagi dua biar adil. Jawab sang ular. Ndak, aku ndak bakalan lagi mau berbagi. Pokoknya semua wilayah ini nih kekuasaan aku, dan semua wilayah ini nih punya aku. Hei ular bodoh, jangan kau nak ngatok-ngatok aku. Kau tuh bawahan aku. Ucap Napuas. Ngapa kau nih serakah benar Napuas? Kau tuh tak pantas hina ular ini nih. Ucap Khalid. Napuas, kau nih dah melampau ya. Kau bakalan tanggung akibat perbuatan dan ucapan dari mulut kau nih. Ucap sang ular. Napuas yang semakin di luar batas karena serakah dan menghina sang ular, bahkan tidak menghargai saudaranya lagi. Tiba-tiba air sungai meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. Ketika kaki Napuas terendam air sungai, dia berubah menjadi seekor buaya yang sangat besar. Khalid terkejut melihat adiknya berubah menjadi seekor buaya, dan sang ular menjelaskan hal tersebut. Sombongan dan keserakahan kau lah ni tidak bakalan bisa aku maafkan. Kau tidak bakalan bisa jadi penguasa maupun ratu di pulau ini. Aku ni leluhur pulau ini. Kau sebagai pendatang dah nampak sikap sombong kau. Terlalu benar kau ni. Mulai sekarang kau akan jadikan buaya yang akan tinggal di sini selama-lamanya di sungai ini. Ucap sang ular. Khalid, tolong aku. Napuas terseret air sungai yang membawanya tenggelam ke dalam sungai. Khalid sangat kasihan pada adiknya dan memohon pada sang ular agar dia diizinkan menemani adiknya, karena dia menyayangi sang adiknya. Sang ular pun memahami perasaan Khalid dan mengubahnya menjadi buaya putih yang besar agar bisa hidup bersama adiknya di sungai. Kau akan aku ubah menjadi buaya putih sebagai wujud kebaikan, agar kau bisa tinggal di sini sama adik kau. Aku harap hal ini dapat beri adik kau pelajaran. Kau ni saudara sangat yang baik. Aku harap kita berdua dapat hidup dengan damai dan tenang. Aku akan jadikan kita berdua sebagai penjaga sungai ini. Di wilayah kekuasaan kau ada di hulu, dan di wilayah kekuasaan adik kau ada di hilir. Kita tidak bisa bakalan ketemu. Bisa kalian ketemu, cuman jangan sering. Karena kalau kita berdua bertemu, bakalan jadi banjir besar lah di pulau ini kalau kita sering ketemu. Ucap sang ular. Khalid dan Napuas kini telah menjadi makhluk penjaga sungai. Dan sang ular memberi nama sungai itu sebagai Sungai Kapuas. Nama tersebut diambil dari gabungan nama Khalid dan Napuas, yang sekarang dikenal sebagai Puaka atau penjaga sungai. Khalid menjaga di hulu dan Sungai Kapuas, dan Napuas menjaga di hilir Sungai Kapuas. Mereka hanya bisa bertemu sekali karena besarnya tubuh mereka dapat menyebabkan banjir apabila bertemu. Sejak saat itu, sang ular bersumpah bahwa
siapapun pendatang di pulau ini tidak akan bisa keluar ataupun masuk. Tetapi barang siapa yang meminum air sungai Kapuas, maka tidak akan pernah melupakan sungai Kapuas. Kemudian, Puaka Khalid dan Puaka Napuas sejatinya merupakan wujud dari kebaikan dan keburukan. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Cerita saya cukup sampai di sini. Jika rindu harap hubungi. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih saya hanturkan untuk semua teman-teman. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kota yang rapi. Semoga manfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.